Selamat siang, perkenalkan nama saya Kara Uli Claudia Ambarita, nomor BP 1710213020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai seminar hasil kerja praktek saya di Kebun Percobaan Sukamulya, Balitro. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing magang saya, yaitu Dr. Insinyur Beni Sitria MS, dan dosen penguji Dr. Insinyur Indra Dwipa MS dan Dr. Armansyah SPMP. Di sini saya akan membahas mengenai judul saya, yaitu pengaruh tajar hidup dan tajar mati terhadap produksi benih tanaman lada atau pepernicrum pada 50% dosis pupuk anjuran. Percobaan ini dilakukan di Kebun Percobaan Sukamulya, Balitro. Jadi saya akan menjelaskan tempat kegiatan kerja praktek kami di Kebun Percobaan Sukamulya, Balitro. Jadi kerja praktek atau magang merupakan kegiatan mandiri yang dilakukan mahasiswa Universitas Andalas jurusan agroteknologi untuk menambah wawasan dan menambah pengalaman kerja di lapangan. Jadi kegiatan kerja praktek ini kami lakukan dari tanggal 2 Januari 2020 hingga tanggal 7 Februari 2020 di Balitro. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk memberikan pengalaman kerja mandiri kepada mahasiswa pertanian, serta turun langsung ke lapangan kerja, menambah wawasan pengetahuan, dan mengetahui budidaya tanaman lada. Profil Balitro. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat atau Balitro merupakan unit pelaksanaan teknis penelitian dan pengembangan perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan berdiri sejak tahun 1817. Kebun Percobaan Sukamulya merupakan salah satu kebun percobaan Balitro yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Kebun Percobaan Sukamulya ini sendiri memiliki luas lahan 48,56 hektar dalam ketinggian 350 meter di atas permukaan laut. Dan jenis tanah yang ada di Kebun Percobaan Sukamulya ini merupakan jenis tanah latosol merah dan memiliki pH 5-5,5. Dan curah hujan per tahunnya 2.600 sampai 3.000 mm. Dan kelembabannya 50-90%. Dan di Kebun Percobaan Sukamulya ini yang lebih umum ditanam yaitu tanaman lada. Sebelumnya kita ketahui, lada atau pepernicrum atau merica yang dikenal oleh masyarakat merupakan salah satu jenis rempah yang banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Kita ketahui bahwa lada merupakan tanaman rambat. Dia harus menemukan tiang untuk tempat tumbuhnya. Oke, di sini di Kebun Percobaan Sukamulya ini ditemukan ada dua jenis tiang, yaitu tajar hidup dan tajar mati. Terdapat dua jenis varietas yang sering digunakan di Indonesia, yaitu natar dan petaling. Walaupun banyak varietas lainnya, tapi petani lebih cenderung menggunakan varietas natar dan varietas petaling. Varietas natar memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit lebih tinggi, sedangkan varietas petaling lebih mudah untuk dibudidayakan. Tanaman lada dapat tumbuh baik pada ketinggian 0-700 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan 1.000-3.000 mm per tahun dan pH tanah 5-6,5. Wilayah yang banyak menghasilkan lada di Indonesia yaitu Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat. Tanaman lada dapat diperbanyak dengan cara generatif dan vegetatif. Di generatif menggunakan biji dan vegetatif menggunakan setek. Perbanyakan menggunakan setek lebih praktis, efisien, dan bibit yang dihasilkan sama dengan induknya. Jadi petani di Indonesia lebih memilih untuk memperbanyak tanaman lada dengan setek. Stek tanaman lada dapat diambil dari sulur panjat, sulur gantung, sulur tanah, dan sulur buah atau cabang buah. Di Balitro, sulur yang lebih banyak digunakan sebagai bahan stek adalah sulur buah dan sulur panjat. Sulur buah nantinya akan menjadi perbanyakan stek perdu. Ini adalah contoh dari stek perdu dan stek panjat. Kegiatan umum yang dilakukan di Balitro ada beberapa hal. Yang pertama yaitu penyetekan. Jadi hampir setiap hari pekerja kebun di Balitro itu melakukan penyetekan tanaman lada. Jadi stek lada dibedakan menjadi dua di sana, yaitu stek panjat dan stek perdu. Jadi bahan steknya diambil dari tanaman yang sehat, yang bebas dari hama dan penyakit. Yang kedua adalah pembibitan.
Jadi pembibitan dilakukan setelah stek lada ditanam pada polybag. Jadi waktu pembibitan dapat dipersingkat dengan metode pembibitan lada perdu tanpa perompesan. Daun dibiarkan tanpa dirompes 10-15 daun per steknya. Kemudian disungkup rapat tanpa dibuka selama 3 bulan. Jadi disungkup menggunakan plastik. Sehingga dalam waktu 4 bulan tanaman sudah dapat dipindahkan ke lapangan. Yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman dilakukan pada awal musim penghujan. Bibit lada perdu ditanam secara tegak. Saat melepaskan polybag, sebaiknya media tanam diusahakan tidak pecah. Jadi polybagnya dipotong sehingga nanti tanamannya itu masih terkelilingi dengan tanahnya dan tidak pecah, lalu dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah dipersiapkan. Pemangkasan tajar dilakukan setidaknya 3-5 kali per tahun, minimal 2 kali setahun, dengan tujuan memberikan ruang pada tanaman lada mendapat cahaya matahari yang cukup. Cara pemangkasannya itu melakukan pemangkasan dengan menggunakan pisau tajam agar yang dipangkas itu tidak rusak. Jika rusak, maka akan mudah tumbuhnya jamur yang berakibat pada pertumbuhan tanaman lada. Pemeliharaan di sini dilakukan dengan cara perompesan bunga. Jadi setiap bunga yang tumbuh di bagian-bagiannya itu harus dibuang supaya tidak menghambat pertumbuhan vegetatif tanaman lada. Selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan tanaman lada disesuaikan dengan kebutuhan tanaman lada. Pada tahun pertama, pupuk NPK Mg dengan perbandingan 12:17:2, 50 gram per tanaman per tahun, diberikan 4 kali setahun. Pemberian pupuk dilakukan mulai 3 bulan setelah tanam. Pada tahun kedua, dosis pupuk 100 gram per tanaman per tahun, dan tahun ketiga dan seterusnya 200 gram per tanaman per tahun. Selama kegiatan dilakukan pemupukan lada secara konvensional dan vertigasi sesuai dengan perlakuan tanaman tersebut. Maksud konvensional di sini itu secara granular, dan vertigasi itu diencerkan dan menggunakan alat. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pengamatan. Pengamatan ini dilakukan sesuai dengan setiap penelitian yang dilakukan. Sekarang saya akan membahas mengenai judul yang saya ambil. Judul yang saya ambil yaitu pengaruh tajar hidup dan tajar mati terhadap produksi benih tanaman lada pada 50% dosis pupuk anjuran. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari tajar hidup dan tajar mati terhadap pertumbuhan dan produksi benih tanaman lada. Nah, di sini ada tajar hidup dan tajar mati. Tajar hidup ini menggunakan tanaman, yaitu tanaman Gliricidia, dan sedangkan tajar mati ini menggunakan pipa paralon yang dilapisi dengan karpet dan di bawahnya dengan ijuk. Ijuk di sini digunakan supaya tempat menempelnya tanaman. Pada rata-rata pengamatan ini dapat kita lihat, yang pertama T1 itu merupakan tajar mati, sedangkan T2 merupakan tajar hidup. Lalu kita perhatikan pada diameter sulur, di mana tajar mati diperoleh 7,179, sedangkan pada tajar hidup diperoleh 5,278. Lalu pada jumlah stek panjat, pada tajar mati diperoleh 17,845. Sedangkan di tajar hidup diperoleh 16,662. Lalu pada jumlah stek perdu di tajar mati diperoleh 13,362. Lalu pada tajar hidup diperoleh 7,753. Ini merupakan grafik perbandingan antara tajar mati dan tajar hidup. Setelah kita amati dari rata-rata data pengamatan dan grafik, ada perbandingan yang dapat kita amati di antara penggunaan tajar hidup dan penggunaan tajar mati. Pada penggunaan tajar hidup, yang digunakan yaitu pipa paralon. Jadi pipa paralon di sini digunakan tempat pertumbuhannya sehingga tanaman lada dapat merambat dan menempelkan sulurnya pada pipa paralon. Nah, di sini kita amati bahwa produksi benihnya jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan tajar hidup. Tajar hidup di sini menggunakan tanaman Gliricidia. Jadi kita perhatikan bahwa penggunaan tajar mati jauh lebih unggul dibandingkan tajar hidup. Kenapa demikian?
Karena yang saya simpulkan di sini yaitu penggunaan tajar hidup menimbulkan persaingan hara. Tajar hidup di sini merupakan tanaman. Jadi tanaman juga membutuhkan unsur hara untuk pertumbuhannya. Sedangkan penggunaannya digunakan sebagai tiang panjat untuk pertumbuhan tanaman lada. Dan di sini tanaman lada dipupuk di sekitarnya. Dan di situ juga ada tanaman Gliricidia. Sehingga antara tanaman lada dan tanaman Gliricidia di sini menimbulkan persaingan hara, sehingga hara yang diserap oleh tanaman lada itu lebih sedikit dibandingkan tanaman lada yang pada tajar mati, hingga produksi dari tanaman lada di tajar hidup berkurang dan tidak memuaskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan tajar mati dapat lebih digunakan dibandingkan penggunaan tajar hidup. Walaupun dikatakan bahwa penggunaan tajar mati biayanya lebih mahal dibandingkan tajar hidup, tetapi hasil produksi yang diperoleh lebih bagus dan lebih unggul. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang diucapkan. Terima kasih dan selamat siang.